Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalvina Zara Salsabila dari Prodi Ilmu Teknologi Pangan dengan NIM 2413110005. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang konsep kewirausahaan yang semakin relevan di era digital ini, yaitu Techno-Sociopreneurship. Sociopreneurship merupakan konsep integratif yang menggabungkan teknologi, kepedulian sosial, dan kewirausahaan dalam satu kerangka berpikir dan bertindak yang secara inovatif. Secara sederhana, Techno-Sociopreneurship dapat diartikan sebagai proses membangun usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi saja, tetapi juga dirancang untuk menghasilkan dampak sosial positif dengan memanfaatkan teknologi sebagai penggerak utamanya. Konsep ini muncul sebagai respon terhadap berbagai persoalan global yang kita hadapi saat ini, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, keterbatasan akses pendidikan, hingga perubahan besar akibat disrupsi digital. Nah, di tengah situasi tersebut, dunia usaha tidak hanya dituntut untuk menciptakan produk, tetapi juga harus menawarkan solusi yang nyata bagi masyarakat. Berbeda dengan entrepreneurship konvensional yang cenderung profit-driven, Techno-Sociopreneurship mendekatkan prinsip triple bottom line, yaitu people, planet, and profit. Artinya, sebuah usaha yang dikatakan berhasil apabila mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta tetap memiliki model bisnis yang sehat. Techno-Sociopreneurship dibangun oleh 3 pilar utama yang saling berkaitan. Yang pertama, teknologi. Teknologi berperan sebagai pengungkit utama dalam memperluas dampak sosial. Pemanfaatan AI, IoT, blockchain, dan big data memungkinkan solusi sosial menjadi lebih cepat, lebih akurat, dan mudah direplikasi ke wilayah lain. Sebagai contoh, teknologi dapat digunakan untuk memantau rantai pasok pangan, membantu petani kecil mengetahui kualitas hasil panen, serta memastikan transparansi distribusi produk. Pilar yang kedua adalah aspek sosial. Pada pilar ini, masyarakat ditempatkan sebagai pusat dari seluruh proses. Techno-Sociopreneurship berangkat dari kebutuhan masyarakat seperti keterbatasan akses pendidikan di daerah terpencil, rendahnya pendapatan petani, pengelolaan limbah perkotaan, atau ketimpangan akses layanan kesehatan. Nah, tujuan utamanya gak hanya nyelesain masalah jangka pendek, tapi juga menciptakan perubahan yang berkelanjutan melalui pemberdayaan komunitas. Pilar yang ketiga yaitu kewirausahaan, di mana di pilar ini menjamin bahwa solusi sosial yang dibangun tetap memiliki daya hidup secara finansial. Model bisnis seperti pay per use, skema berlangganan, maupun revenue sharing yang digunakan agar usaha tidak bergantung sepenuhnya pada donasi. Nah, jadi ketiga pilar ini saling menguatkan, di mana teknologi memperbesar dampak sosial dan kewirausahaan memastikan keberlanjutan solusi tersebut. Selanjutnya ada proses implementasi Techno-Sociopreneurship. Nah, pada proses ini dimulai dari identifikasi masalah sosial melalui riset lapangan, wawancara komunitas, serta analisis data. Nah, setelah masalahnya ditemukan, kemudian diterjemahkan menjadi peluang inovasi. Nah, pada tahap berikutnya, yaitu adalah pengembangan ide dan inkubasi, baik melalui program inkubator, maupun kolaborasi dengan perguruan tinggi dan juga industri. Setelah itu, solusinya dikembangkan dalam bentuk prototipe teknologi, lalu diuji langsung melalui proyek percontohan di masyarakat sasaran. Nah, pendanaan ini bersifat hybrid, yaitu berasal dari investor berdampak, donasi pemerintah, hingga skema pembiayaan sosial. Evaluasi keberhasilan tidak hanya dari keuntungan, tetapi juga dari dampak sosial, seperti meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta pengurangan dampak lingkungan. Lalu ada manfaat dari Techno-Sociopreneurship. Nah, manfaatnya itu sangat besar, terutama bagi kelompok yang selama ini kurang terjangkau oleh teknologi dan pasar. Salah satu contohnya adalah TaniHub, yaitu salah satu platform agritech yang menghubungkan petani langsung dengan pembeli, sehingga rantai distribusinya menjadi lebih pendek, harganya lebih adil, dan pemborosan pangan dapat dikurangi. Melalui pemanfaatan data dan teknologi digital, petani tidak hanya menjadi produsen, tetapi juga memiliki akses terhadap informasi pasar, pembiayaan, dan juga logistik.
Hal ini tentu berdampak langsung pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Selain itu, techno-sociopreneurship juga berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan seperti terutama pada di bidang pekerjaan layak, inovasi industri dan juga pengurangan kemiskinan. Selanjutnya ada tantangan dalam penerapan. Hambatan utamanya yang sering muncul itu ada keterbatasan modal, terutama karena investor konvensional masih menilai usaha berdasarkan keuntungan finansial semata. Selain itu juga dampak hambatannya itu ada ketimbangan infrastruktur digital, khususnya di wilayah pedesaan, membuat adopsi teknologi menjadi tidak merata. Nah, yang selanjutnya untuk hambatannya itu ada persoalan etika, kayak pelindungan data pengguna, transparansi algoritma, serta resiko greenwashing, yaitu ketika klaim dampak sosial hanya dijadikan strategi pemasaran. Nah, studi kasus praktik nyata itu di Indonesia salah satu proses yang memiliki pendekatan secara techno-sociopreneurship adalah Gojek, di mana layanan tersebut seperti mengantar makanan dan logistik. Gojek mampu membantu ribuan UMKM untuk memperoleh akses pasar digital dan meningkatkan pendapatan. Jadi, secara keseluruhan, techno-sociopreneurship merupakan kewirausahaan yang mampu mengintegrasikan teknologi, kepedulian sosial, dan keberlanjutan bisnis. Melalui pendekatan ini, pelaku usaha tidak hanya membangun perusahaan, tetapi juga ikut kontribusi menciptakan masyarakat yang lebih adil, berdaya, dan sejahtera. Jadi bagi generasi muda, khususnya mahasiswa dan calon kewirausahaan, techno-sociopreneurship merupakan peluang strategis untuk membangun bisnis yang bermakna, relevan, dan juga selaras dengan tantangan global. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.